satu salawat yang dipanjatkan oleh salah satu dari umatku untuk Muhammad Rasulullah, 10 kejelekannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'alahu biha 10 derajat. Dan Allah mengangkat dengan satu salawat itu 10 derajat. Jadi dapat 30 kebaikan. 10 dicatat 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan, dan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat satu salawat saja. Dan alhamdulillah kita di sini ribuan salawat dengan sirat atau dengan bentuk salawat nariyah. Maka berapa insya Allah pahala dan kejelekan yang dihapus oleh Allah, berarti seakan-akan kesalahan kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah majelis kita ini sekaligus majelis zikir, majelis salawat, juga ada majelis ta'lim. Ada ta'limnya di situ, ada pengajaran di situ, ada penyampaian ilmu. Walaupun sebenarnya saya nggak pantas untuk menyampaikan ilmu, hanya melaksanakan perintah guru dan hanya cerita aja, ini bukan menyampaikan ilmu aslinya. Nah, sedangkan majelis-majelis seperti ini dikatakan oleh al-imam, salah satu imam ahli tasawuf yang setara dengan Imam As-Sari As-Saqati Ibrahim bin Adham, al-imam Fatah al-Musili. Beliau berkata, alaysal marid idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa 3 ayyam yamut. Bukankah orang yang sakit jika tidak dikasih makan, minum, tidak dikasih obat selama 3 hari, bukankah dia mati? Apa kata Imam Fatah al-Musili? Ya, pasti mati. Bagaimana? Fa kadzalika al-qalb idza muni'a 3 ayyam min al-hikmati wal 'ilm mat. Begitu juga hati kita, roh kita, batin kita, roh kita, hati kita juga harus diberi makanan. Makanannya bukan nasi goreng, bukan mie ayam. Makanannya hati, makanannya roh adalah zikir. Makanan hati, makanan roh adalah ilmu. Makanan hati dan makanan roh adalah hikmah. Maka dari itu, alhamdulillah, walaupun kita seminggu sekali kita dapat ruh kita ini, hati kita ini dicerahkan atau diberi makan dengan ilmu. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau setiap habis selesai hadir majelis seperti ini, beliau selalu doa sebagaimana kita selesai doa makan. Apa kalau doa makan? Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa selesai makan. Selesai Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi setiap habis majelis ilmu, setiap habis ta'lim, beliau selalu berdoa seperti itu. Ya udah pasti, karena beliau mengerti, karena majelis ilmu itu adalah tempatnya kita memberikan makan, bukan jasad kita tapi ruh dan hati kita. Itu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, atau lanjut ini? Lanjut. Hah? Ya, insyaallah. Ya, kita lanjut sedikit. Saya mau menambahkan bahwasanya sekarang kita ada di tahun baru Hijriyah yang baru ya. Sebelumnya kita berada di tahun Hijrah yang ke 1444, sekarang 1445. Nah, mungkin ada yang belum tahu asal muasal kenapa, kapan tahun Hijriyah itu ditentukan. Apakah Nabi yang menentukan? Bukan. Tahun Hijriyah ini bukan dibentuk oleh Nabi SAW, tapi dibentuk oleh di zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan surat dari salah satu gubernurnya. Beliau, Sayyidina Umar, memimpin orang-orang muslim, memimpin Islam, pusatnya ada di kota Madinah. Punya gubernur banyak di Mesir, di Irak, di Baghdad, di Suriah. Sayyidina Umar diutus datang kepada beliau surat dari salah satu gubernurnya. Di akhir surat itu hanya tertulis, surat ini ditulis pada Sya'ban, bulan Sya'ban. Udah bulan Sya'ban begitu aja, nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, Sya'ban mata hal? Sya'ban kapan ini? Hadis sana qoblahu qoblahu. Ini Sya'ban tahun sekarang atau Sya'ban tahun sebelumnya atau sebelumnya lagi nih Sya'ban? Sya'ban kapan ini? Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengajak musyawarah dengan para sahabatnya yang lain untuk membentuk penanggalan Hijriyah, penanggalan Islam, penanggalan sendiri, supaya semuanya tertata dengan rapi, supaya surat menyurat juga rapi, kemudian ketentuan-ketentuan yang berbasis hukum syariat Islam semuanya ada tanggalnya, semuanya resmi,
ada tahunnya, ada tanggalnya. Maka sahabat Nabi SAW berkumpul dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya ada yang mengajukan, wahai Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin Islam, bagaimana kalau tahun Hijriah itu dimulai dari kelahiran Rasulullah SAW? Sahabat yang lain, jangan, kelahiran Rasulullah SAW dengan diangkatnya Nabi SAW dengan Rasul jauh. Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi 40 tahun, jauh dari kelahiran sampai diangkatnya Rasulullah SAW jadi Rasul. Maka ada sahabat yang lain, ya udah kalau gitu tahun Hijriah dimulai dari tahun Nabi SAW diangkat jadi Rasul. Akhirnya yang lain juga menyanggah, dan akhirnya ada salah satu sahabat, tahun Hijriah ini, tahun Islam ini harus diawali dengan kejadian yang paling berpengaruh dengan Islam, yang paling berpengaruh dalam Islam, yang sebelumnya Islam tertekan, akhirnya Islam tersebar sampai kemana-mana, harus dengan terkait dengan kejadian itu. Maka ada salah sahabat yang mengajukan, bagaimana kalau dari hijrahnya Nabi SAW? Kenapa? Karena hijrahnya Nabi SAW sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau di Mekah ibadah sulit, sholat diganggu. Bahkan Nabi SAW sedang sholat di Ka'bah diikat, lehernya diikat, setiap mau ke masjid dilempari kotoran, sahabat-sahabat yang lain disiksa, semuanya. Islam susah berkembang di Mekah. Akhirnya ketika Nabi SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, baru di Madinah peradaban Islam mulai maju, Islam mulai tersebar kemana-mana. Alhamdulillah. Maka dari itu sahabat-sahabat Nabi SAW dan Sayyidina Umar pun mengiyakan bahwasanya tahun Hijriah itu, tahun Islam itu diambil dari tahun di mana Nabi SAW hijrah pertama kali. Dan ada yang bertanya, banyak orang-orang yang datang setelah sahabat, kalau gitu kenapa tahun Hijriah ini nggak dimulai dari bulan Rabiul Awal? Kan Nabi SAW hijrahnya bulan Rabiul Awal. Kenapa dimulai dengan Muharram? Maka Imam As-Sakhawi dalam kitabnya At-Tarikh, dalam kitabnya Imam As-Sakhawi dan ulama-ulama lain mengatakan bahwasanya kenapa dimulai tahun Islam ini dengan bulan Muharram? Yang pertama karena niat Nabi SAW untuk hijrah itu, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi SAW untuk hijrah pada bulan Rabiul Awal, tapi niatnya Nabi SAW disuruh, diperintahkan oleh Allah agar berniat untuk hijrah dari bulan Muharram. Dan kata Imam As-Sakhawi, semua banyak dari para sahabat mulai hijrahnya dari bulan Muharram. Termasuk salah satu perempuan yang sangat kuat imannya dan sangat berani, dia hijrah keluar dari kota Makkah ke kota Madinah sendirian. Padahal jarak tempuh antara kota Makkah dan Madinah pada saat itu jika dilalui dengan onta atau dengan kuda bisa sampai 10 hari lebih, 2 minggu, 14 hari, apalagi jalan kaki. Perempuan ini jalan kaki dari Makkah ke Madinah pada bulan Muharram. Sampai di suatu saat di perjalanan yang panas, perempuan ini sangat haus sampai nggak bisa jalan lagi, udah nggak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan salah satu bejana dari langit yang di dalamnya terdapat air dari surga. Pas jatuh di hadapan perempuan itu, diminum sama perempuan itu, salah satu sahabat perempuan itu diminum. Falam ta'tash ba'daha abadan, kata ulama. Maka setelah diminum air yang dari surga itu, maka perempuan ini yang hijrah sendirian dengan keberaniannya, nggak takut dicegat sama yang lain, nggak peduli. Dia udah siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk Rasulullah SAW. Maka salah satu yang hijrah lagi di bulan Muharram, yang hijrah lebih dulu ya sebelum Nabi SAW. Nabi SAW hijrah bulan Rabiul Awal, tapi yang hijrah duluan di bulan Muharram siapa? Salah satu sahabat Nabi SAW yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi adalah pedagang, kalau sekarang ya businessman, interpreter, pedagang, businessman itu Suhaib Ar-Rumi. Dia termasuk orang yang kaya di Mekah. Maka Suhaib Ar-Rumi dipuji oleh Nabi SAW. Ni'mar rajulu Suhaib, lau lam yakhafillah lam ya'sih. Sebaik-baiknya lelaki adalah Suhaib kalau dia itu ibadah itu bukan karena takut dengan neraka, dia meninggalkan maksiat itu bukan karena takut sama neraka, kata Nabi. Dia ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang Allah memang pantas untuk tidak dimaksiati, untuk tidak dilanggar. Memang Allah pantas untuk disembah. Itu Suhaib dapat pujian langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang, beliau kaya raya, tapi beliau mendengar Nabi SAW akan hijrah. Maka para sahabat yang lain harus hijrah karena mengikuti Nabi SAW, sebagaimana kewajiban para sahabat untuk menolong agama Rasulullah SAW
yaitu agama Islam. Maka Suhaib Ar-Rumi ini menyiapkan segala macam untuk hijrah ke Madinah. Uangnya dikumpulkan, zaman dulu nggak ada dompet, apalagi rekening ya, nggak ada apalagi m-banking. Dulu uang itu diikat dengan kain dan diikat dengan tali. Kalau bahasa Arab itu surroh, atau kalau bahasa Indonesia apa ya, kantong uang. Punya 2 kantong uang, beliau isi dengan dinar semua, dengan emas semua, uang emas. Penuh itu 2 kantong uang. Akan tetapi beliau ketika ingin keluar ke Makkah, orang-orang kafir Quraisy mendengar kalau Suhaib bakalan hijrah ke Madinah, dijegat di tengah jalan Suhaib. Maka dicegah, Suhaib, wahai Suhaib, kau nggak boleh keluar dari kota Makkah kecuali kau berikan semua uang yang ada padamu. Uang yang kau kumpulkan dari bisnismu, serahkan dulu kepada kita. Dirampok, dicegat sama orang-orang kafir Quraisy. Bahkan dalam riwayat Suhaib, kendaraannya juga dirampas, kudanya juga dirampas. Kuda kan kendaraan yang paling bagus pada saat itu. Kalau sekarang setara dengan apa, mobil Alphard apa ya, itu kudanya itu juga dirampas. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi ini yang tadinya kaya, hijrah datang ke Madinah nggak bawa apa-apa, mengorbankan semuanya, hartanya, kendaraannya dikorbankan untuk hijrah ke Madinah. Maka pada saat itu turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara ada golongan kau wahai Muhammad, di antara manusia dari golonganmu ada yang membeli dirinya untuk ridhamu, membeli dirinya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjual? Yang menjual orang kafir Quraisy. Dibeli oleh siapa? Oleh Suhaib Ar-Rumi. Dibeli dengan harta, dengan kendaraan yang dia kasih itu ke kafir Quraisy demi mengharapkan ridha Allah supaya bisa hijrah ke Madinah. Itu Suhaib Ar-Rumi salah satu yang hijrah sebelum Nabi SAW. Ada pamannya yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah sebelum, agak lain kalau Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah terkenal dengan syaja'atuhu, dengan keberaniannya, dengan keganasannya. Semua orang hijrah sembunyi-sembunyi, ya kecuali Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau datang ke perkumpulan orang-orang kafir Quraisy. Ya ma'asyar Quraisy, orang-orang Quraisy, innani musafirun ghadan, saya besok mau pergi ke Madinah. Faman arada an yastima auladahu zawjatu, yang pengen anaknya yatim, yang pengen istrinya